Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walladzi tawallal muhsinina bil ihsani takarruman minhu wa fadla. Wa azaqal musiiina alamal khizyi wal hawani insafan minhu wa adla. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin al-mab'usi rasulah wa ala alihi wa sahbihi du'ati bil qur'ani wa sunnatil ula, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar almarhum Bapak Haji Ahmad Khodari Syafi Hadami dan sekaligus keluarga besar Al-Muallim Muhammad Syafi Hadami, para alim ulama, para asatiz, pengurus Yayasan Al-Ashiratus Syafi'iyah Jakarta. Alhamdulillah kita sudah dapat tambahan wawasan tentang asar. Tidak mesti kita yang melakukan, tetapi asar bisa bermakna juga melanjutkan, mengisi dan meneruskan asar-asar yang sudah ada, maka kita tercatat pada asar ulama. Jadi kalau kita membesarkan Al-Ashiratus Syafi'iyah ini, maka insya Allah kita juga bagian dari yang tercatat pada institusi ini, dari asar yang dimaksud ini. Bagi keluarga dalam konteks asar ini, ada satu riwayat hadis yang menarik yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Ketika seseorang meninggal dunia, taruhlah ketika Bang Khodari, Ahmad Khodari meninggal dunia, anaknya, cucunya, menantunya sedang menangis, ada satu malaikat yang dikirim sama Allah untuk mencari asar. Jadi malaikat hafadzah itu, malaikat yang mencatat itu, memberikan catatan dari amal kebaikan dan keburukan. Jadi kalau dipikir itu, manajemen yang dibuat, yang dibangun oleh Allah itu, ada dua malaikat yang mencatat. Tetapi di dalam tubuh orang yang melakukan ibadah, melakukan kegiatan dalam kehidupan itu juga ada catatan. Catatan itu namanya asar. Asar itu kalau di dalam dunia telekomunikasi, dia bisa kita anggap saja namanya chip. Jadi chip ada di dalam tubuh manusia itu terdiri, ada di kaki, ada di tangan, ada di mata, ada di telinga, ada di mulut. Bapak saya ketika jalan dari rumah ke sini, ya, maka asar tubuh kita itu mencatat di bawah, di kaki kita ini mencatat. Jadi nanti ketika di dalam hadis itu dikatakan fasyaqqa a'dha'ahu, dibelah, ya, tubuh orang yang meninggal sedang ditangisi itu dibelah, dilihat kakinya. Itu ternyata dari mulai lahir, dari mulai bisa berjalan, catatan kehidupannya, asarnya di situ ada. Kemana dia perginya, ya, yang baik, yang buruk, dan lain sebagainya. Catatan malaikat nanti disamakan dengan catatan asar yang ada di kakinya. Kalau dia memberikan dengan tangannya kebaikan, maka catatan malaikat nanti disamakan dengan catatan asar yang ada di tangannya. Begitu juga apa yang dilakukan oleh mata, oleh telinga, itu semua akan ada. Nah, yang jadi menarik, wa naktubu ma qaddamu atharahum, asar ini ternyata pada hadis yang saya sampaikan ini, kasusnya nggak terlalu bagus. Orang yang diperiksa kakinya, ya, tubuhnya ini di perut, di dada, di rongga atas, rongga bawah, nggak ada catatan kebaikan. Maka malaikat lapor, ya Allah, hambamu yang satu ini catatan kebaikannya tidak ada. Tidak ada kebaikan. Maka Allah bilang, coba kau turun lagi, kau belah hatinya. Barangkali dia pernah punya niat mau melakukan kebaikan. Allahu Akbar. Asar sampai sejauh itu.
Malaikat turun lagi, fasyaqqa qalbahu, dibelah hatinya, dicari gitu. Subhanallah, nauzubillah min dzalik. Malaikat mengatakan tidak pernah niat melakukan kebaikan. Ini kebangetan banget nih model ini. Melakukan kebaikan tidak, niat juga nggak pernah ada. Ya Allah, tidak ada catatan kebaikannya. Kata Allah, kau turun, kau periksa lagi 3 kali. Karena ini adalah umat kekasihku Muhammad. Periksa ulang dari ujung kaki sampai ujung rambutnya. Periksa ulang. Kalau Hansif 2 kali periksa, kontrol sudah tidak ada, disuruh sama lurah, suruh 3 kali nggak mau. Kalau Hansif. Tapi malaikat tidak begitu. Diperiksa lagi. Kaki tidak ada, di betis tidak ada, di paha tidak ada, di perut tidak ada, di dada, di hati tidak ada. Dan malaikat terkaget karena ternyata ketika di rongga kepalanya ada asar kebaikannya. Kaget dia. Ya Allah, ada juga asar kebaikannya orang ini. Kurang teliti. Wa kana tarafu lisanihi ala halqi. Ternyata orang ini meninggal, ujung lidahnya itu nempel di langit-langit. Ini asar kebaikannya. Bayangin ya, yang semacam ini saja terdeteksi. Dan ini juga kalau biasanya saya suka memberikan ya atensi khusus ini. Orang kalau nyebut nama Allah itu jangan ada huruf waw mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, salah. Allah itu berarti ada huruf waw mati. Mu'allim Syafi'i Hadami mengatakan hurufnya itu dari alif tarik ke lam, al. Nah, pasti nempel ya. Kalau sudah al baru ditebelin. Allah, Allah, Allah. Nggak ada huruf waw mati. Dan itu fakta. Ya, ternyata lidah itu ini menjadi saksi. Bayangkan saja cuma sekedar lidah nempel di. Dan ini tidak sunnah diamalkan. Kalau ada orang yang meninggal dibuka mulutnya, nggak disunahkan. Nempel nggak nih ya, nggak perlu diamalkan. Ini tugasnya bukan tugas kita, tugas malaikat. Nah Bapak saya sekalian yang berbahagia, hadis ini mengatakan, ujung hadisnya, faghfarallahu lahu, Allah masih mau memaafkan dengan amal yang sedikit bagi orang. Asarnya cuma sedikit mau. Tentunya masuk surganya, dia pasti masuk surganya. Cuma mampir dulu, dicuci dulu. Ya, saya sering mengatakan kalau mau lihat surga itu lihatlah lemari rumah kita. Lemari rumah kita yang itu surga. Kalau kita buka semuanya, pakaian yang ada di situ semuanya bersih. Pakaian kotor kita ada di belakang. Dari semalam direndam dengan air panas dan diterjang. Dan besok pagi itu musuhnya ibu-ibu, atau dimasukin ke mesin, diputar sama mesin, dikucek, diperes, dijemur oleh matahari. Kemudian jadi tidak langsung, tapi disetrika dulu. Kita bisa bayangkan kalau orang yang diperes sama malaikat, disetrika malaikat, karena setelah itu baru masuk lemari. Nah Bapak, saudara sekalian yang berbahagia, jadi wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa naktubu ma qaddamu, kami akan tulis yang mereka lakukan semua. Itu tugasnya malaikat. Ya, malaikat hafadzah yang memelihara. Wa atharahum, dan ini athar ini ada tugas ketika orang itu meninggal. Itu chip itu dicatat secara khusus dan nanti subhanallah, semua yang menjadi tadi saya bilang manajemen yang luar biasa. Malaikat sudah mencatat, tubuh orang itu mencatat, bumi di mana dia pijak itu menjadi catat, asar bangunan. Ya, kalau itu bangunan masjid madrasah itu juga jadi catatan. Mana manajemen mana yang sehebat ini, sehingga tidak lagi ada orang yang bisa menghindar, mengatakan tidak, mengatakan ini, mengatakan mengatakan untuk berapologi dan lain sebagainya, tidak bisa. Saking banyaknya saksi yang menjadi ya bukti bagi orang yang sudah meninggal ini. Nah, kita tentunya juga bersaksi dari kajian ini, maka guru kita Mu'allim Syafi'i Hadami termasuk
ya abang kita ya, Bapak Haji Ahmad Qudari Syafi'i Alami. Mudah-mudahan orang yang banyak asar kebaikan. Mudah-mudahan bukan cuma sekedar tubuhnya, tetapi ada asar-asar fisik, ada asar-asar yang lain. Bang Dori kalau semasa hidupnya itu dia suka ke tempat-tempat ya panti asuhan, ke tempat-tempat jompo, dan orang-orang guru-guru ya, sayang saya tidak ngerti ya kalau apa itu dulu saya tahu, saya catat itu orang-orang yang biasa dia lakukan itu rutin. Nah sebenarnya kalau anaknya ini ingin memberikan atensi dan menyambung silaturahim, yang paling bagus ayat silaturahim ya bi asdiqahima wa qarabatihi, menyambung silaturahim kepada kerabat dari almarhum orang tua kita nih dan teman-temannya dekat. Itu ulama-ulama mengatakan siapa tuh yang dulu biasa kalau tiap bulan dikiringin uang sama almarhum. Yang kebiasaan dilakukan oleh orang tua kita, kita cepat cari tahu, nah kita yang menggantikan, yang meluruskannya. Maka dia itu ada transfer nilai itu ke alam barzakh. Pada saat kita melakukan itu ada transfer nilai, ada transfer untuk orang yang sudah meninggal, dia senang sekali. Yang gambarannya, ilustrasinya, kalau dia hidup 2 menit maka cuma dia habiskan untuk memeluk dan bergesik di telinganya. Terima kasih kau masih ingat sama aku. Luar biasa ya. Nah Bapak sekalian yang berbahagia, jadi ini bagian dari sesuatu yang penting untuk ya saya, karena punya orang tua yang sudah wafat, yang sudah meninggal, untuk tidak melupakan hal ini. Ini ngomong-ngomong berapa menit lagi? 5 menit lagi. Oh, masih lama juga. Cuma 1 orang lagi. 3 menit lagi. Jadi Bapak sekalian yang berbahagia, apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah pertanyaan yang barangkali nih anak menantunya dari Bang Dori sama representasi dari sebuah yang diungkapkan di dalam hadis. Yang saya maksud di sini adalah atharus sahabat. Ketika Nabi sudah tidak ada, maka orientasi orang kalau bertanya itu pada yang senior-senior. Imam Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, itu adalah orang-orang tempat bertanya. Periwayatan yang menarik itu ketika antara sahabat-sahabat yang junior bertanya kepada yang senior, bisa tidak kita menebus dosa pada orang tua kita yang sudah meninggal? Atau kita pernah bikin nangis orang tua kita, bisa nggak kita mengembalikan posisi itu ketika dia masih hidup? Ini biasanya memang pertanyaan buat kita. Dan ternyata menurut jawaban sahabat Abu Hurairah, na'am bisalasati asya, bisa. Dia akan menjadi kompensasi terhadap kesalahan dan apa yang dia lakukan itu tadi, bisa kalau melakukan 3 hal. Yang pertama yang tadi saya sudah sebutkan, ayat silaturahim bi asdiqaihi ma wa qarabatihi, sambung silaturahim yang dulu temen dia cintain itu, sambung sama anaknya ya. Itu yang mesti dilakukan. Yang kedua, wa ayyastaghfiru lahum, dan hendaklah dia memohonkan ampun. Al-Imam Abu Lais Nasr bin Muhammad As-Samarqandi, beliau meriwayatkan ya, berpendapat bahwa orang yang sholat 5 waktu tidak durhaka kepada Allah, maka cukup 5 kali sehari orang mendoakan ibu bapaknya, maka dia tidak menjadi anak yang durhaka. Nah, sehingga Bapak sekalian ya, betapa jangan sampai lupa ketika sholat itu, jangan sampai lupa ketika sholat itu mendoakan ibu bapak. Nah, ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh bahkan ya banyak periwayatnya, tapi yang menukil hadis ini adalah
Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar An-Nawawiyah, bahwa 6 bulan sebelum Nabi wafat udah masuk, beliau mengisyaratkan agar supaya orang mendoakan itu. Ini waktunya sudah masuk. Dan yang ketiga, wa ayyat tasaddaqo anhuma, hendaklah kalau punya uang, hendaklah kita bersedekah untuk pada almarhum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan berbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.